Sain OO, tasain OO, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Gimana? Masih suka pakai celana jeans dengan resleting di bagian depan? Hehehehe. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Man with the Iron Fist tahun 2012. Dan tanpa banyak bersunda gurau di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di sebuah desa bernama Desa Hutan, desa atau hutan. Kisah akan merujuk pada kondisi di sana yang dipenuhi oleh klan-klan atau geng-geng berperilaku kejam dan sadis, yang dari sekian banyak ormas, ada satu klan yang terkenal paling kejam dan paling bengis bernama klan Singa Emas, tidak pakai jaya abadi, yang menjadi paling unggul dan nomor satu dari semua klan yang ada. Berkat kehebatannya, Ormas Singa Emas ini pun dipanggil oleh gubernur dan dipercaya untuk melindungi muatan emas yang akan dikirim ke istana kaisar, yang ketika segala sesuatunya berhubungan dengan cuan dan materi, pastilah terjadi kekacauan yang tidak diduga-duga. The governor gave him a mission to protect the shipment of gold and money. Things get funny. Gold Lion accepted. He gave his word. Dan ya, ketua klan Singa Emas pun dibunuh menggunakan panah beracun, yang hal itu diprakarsai oleh tangan kanannya sendiri, yakni Silver Lion. Ini bebenguknya yang menginginkan tahta klan ini supaya bisa memiliki emas milik gubernur yang akan tiba beberapa hari lagi. And was betrayed by his own lieutenants, Silver and Bronze. Brothers, I'm truly humbled to be your new leader. Dia bernama Zhen Yi, anak tunggal dari sang ketua Singa Emas yang baru mendapat kabar jika ayahnya telah tewas dibunuh, di mana Zhen Yi yang memiliki jirah cucuk alias duri besi pun berniat untuk pergi ke desa hutan demi untuk mencari siapa yang telah membunuh ayahnya. You said you'll never leave my side. Don't avenge my father's death will never be safe. Sementara itu, mari saya bawa Anda ke tempat seorang pandai besi satu-satunya di desa hutan ini yang berasal dari negara barat. Dia bernama Thaddeus Henry, kita panggil saja Henry, yang sering mendapat pekerjaan dari beberapa klan untuk membuat berbagai senjata yang akan digunakan untuk membunuh, yang sebenarnya Henry enggan untuk ikut berkontribusi dalam tindakan kezoliman ini, tetapi karena dia sedang butuh uang banyak, Henry terpaksa melakukan pekerjaan ini sampai uang tabungnya cukup untuk membayar hutang kekasihnya yang saat ini bekerja di rumah bordil alias tempat pengencrotan. Dialah Lady Silk, kita panggil saja Yuli supaya lebih mudah mengingatnya, yang sebenarnya sudah lama ingin berhenti dari pekerjaan ini, tetapi karena punya hutang ke majikannya, Yuli harus menunggu Henry melunasi semua hutangnya dan bersabar sampai nanti tiba waktunya. Do it for you. Lady Silk was happy, and we were getting closer. Mari saya perkenalkan dengan majikan Yuli. Beliau bernama Madame Blossom, sang pemilik tempat hiburan yang menyediakan aneka ragam jajanan lendir mulai dari yang hitam sampai yang pink. Semua ada. Yang kebetulan malam ini Madame kedatangan seorang tamu dari luar negeri bernama Jack Knight yang bermaksud untuk menginap di sini selama beberapa hari. I should like a private room with a bath, view of the main road. Saat itulah Jack dibuat risih dengan satu tamu yang semena-mena terhadap seorang wanita penghibur, di mana Jack yang memiliki senjata berupa kombinasi pisau dan pistol pun langsung membunuh si tamu dengan cara membelek tubuhnya. My stout fellow, I am merely trying to save this damsel. It doesn't have to be that way at all. Sementara itu, Zhen Yi yang masih dalam perjalanan pun memutuskan untuk mampir di sebuah warung yang rupanya warung tersebut bukanlah warung sungguhan, melainkan warungan yang dipenuhi oleh para pembunuh bayaran, yang ketika ajudannya sedang pergi ke WC, para pembunuh ini pun sekonyong-konyong menyerangnya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan
Dengan kemampuan bela diri yang tinggi yang dipadukan dengan baju jerah cucuk, Jenny bisa dengan begitu mudah mengalahkan mereka semua yang ketika pertarungan dilanjutkan di luar warung, rupanya masih banyak pembunuh bayaran lain yang akan memberi kejutan menarik untuk Zenyi. Dan ternyata para pembunuh barusan rupanya adalah atas perintah dari Silver Lion yang tidak ingin Zenyi menjadi pengganti ayahnya, apalagi rencananya untuk menguasai emas milik gubernur sebentar lagi akan tiba, sehingga Silver segera memanggil seorang jagoan asal barat untuk membunuh Zenyi. Dialah Brass Body alias si tubuh kuningan yang setelah dipecat oleh Peter Quill dan lelah berkeliaran di luar angkasa, Brass Body kini menjadi seorang pembunuh bayaran yang memiliki kelebihan unik, yakni bisa memanipulasi kulit dan tubuhnya menjadi sekeras kuningan. The trophy. I'll double it. Zenyi has become a thorn in the lion's paw. Zenyi dan ajudan sendiri terlihat sedang istirahat di perjalanan yang tak lama muncullah dua member klan Singa Emas yang sangat loyal terhadap ayahnya, di mana mereka bercerita bahwa klan Singa Emas di bawah kepemimpinan Silver sekarang sangat kacau, pertumpahan darah di mana-mana, kekerasan semakin menjadi, dan ekonomi kesejahteraan rakyat semakin merosot. The same. He's changed. Your father wanted peace. Silver Lion wants war. Singkat cerita, Zenyi dan kawan-kawan akhirnya tiba di desa hutan dan memutuskan untuk istirahat dulu di restoran. Zenyi menyuruh ajudannya untuk pergi ke markas dan beritahu Silver bahwa Zenyi sudah ada di sini. Namun tak lama setelah si ajudan pergi, muncullah anak-anak kecil yang membawa mereka keluar, dan ternyata si ajudan sudah bersama dengan si tubuh kuningan yang siap untuk membunuhnya. Setelah dua kawannya tewas, Zenyi terpaksa harus melawan si kuningan sendirian yang karena si kuningan tak kunjung tumbang atau terluka, Zenyi memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya, tetapi... Ya, si tubuh kuningan akhirnya melakukan transformasi dengan mengubah seluruh tubuhnya menjadi kuningan seutuhnya, yang ketika Zenyi akan dibunuh, si kawan yang masih sekarat pun berhasil merobohkan saung dan Zenyi sendiri diselamatkan oleh Henry yang kebetulan sedang ngamer bareng kekasihnya. You're dead, man. Kembali ke muatan emas milik gubernur yang akhirnya tiba di desa hutan dengan dibawa oleh rombongan pasukan khusus gubernur bernama Gemini, di mana mereka akan beristirahat dan menginap di desa ini dengan dikawal oleh klan Singa Emas. Tak lama, muncullah klan Singa Emas yang dipimpin oleh Silver, yang hal itu cukup membuat Gemini terkejut. Loh, kemana dununganmu? Silver Queen pun menjawab, sekarang akulah yang memimpin. Serahkan emasnya atau kalian tidak akan pernah bisa menonton One Punch Man season ketiga. Where's your boss? Go Lion. You give us the gold. We spare you and your men. Dari situ, terjadilah pertempuran Gemini versus klan Singa Emas, di mana Gemini ini bukanlah orang-orang sembarangan yang bisa dengan begitu mudahnya dikalahkan, karena mereka dibekali dengan keterampilan membunuh yang mumpuni dan berbagai senjata mematikan yang cukup membuat klan Singa Emas kewalahan. Dan lagi-lagi muncullah panah beracun yang membuat Gemini dan pasukan tewas, di mana panah beracun ini merupakan senjata yang sama yang digunakan untuk membunuh ketua klan Singa Emas sendiri. Poison dagger. Where are you? Come out!
Setelah Silver berhasil mengambil alih emasnya, tak lama muncullah Jack yang datang untuk memeriksa TKP yang ternyata Jack ini adalah seseorang yang diutus Kaisar untuk mengawasi perjalanan muatan emas tersebut. Jack menemukan zat merkuri pada bekas luka panah beracunnya, yang kita tahu merkuri adalah jenis logam berat yang bersifat toksik dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia, dan satu-satunya orang memiliki merkuri di desa hutan ini hanyalah tukang pandai besi, yakni si Henry. When this village would have access to mercury? Our blacksmith. Kembali ke tempat Yuli, Zenny yang masih belum pulih memohon agar Henry membuatkannya senjata baru karena baju zirah lamanya sudah rusak ketika bertarung melawan si tubuh kuningan, yang karena Henry adalah tipikal orang yang tidak tegaan dan karunyaan kepada orang lain, dia pun kembali ke tempat kerjanya untuk membuatkan senjata baru untuk si Henry bisa balas dendam. Untuk si Zenny bisa balas dendam. Cungur ya, balelol. The final weapon these hands will ever. Saat akan kembali ke tempat Yuli itulah Henry ditangkap oleh klan singa yang curiga dengan senjata yang sedang dibuatnya. Mereka sadar jika Henry telah menyelamatkan Zenny dan menyembunyikannya di suatu tempat. Henry dipaksa untuk buka mulut, tetapi karena dia punya prinsip kuat untuk tidak bermulut ember, akhirnya kedua tangan Henry pun dipotong dan ditinggalkan sekarat begitu saja. Beruntung sedari tadi ada Jack yang mengawasi sehingga Henry keburu berhasil diselamatkan, yang di situ Henry kembali harus merasakan sakit luar biasa ketika besi panas ditempelkan pada lukanya untuk mencegah terjadinya infeksi. Cungur. Soak sumut tuh. Dalam pingsan itulah kita akan dibawa flashback ke masa lalu Henry yang merupakan seorang budak dari seorang majikan berkulit putih. Henry sebenarnya sudah dimerdekakan oleh sang majikan, tetapi kedua anaknya menganggap itu omong kosong yang secara tersengaja mengakibatkan insiden kematian bagi anak si majikan. You've never been born. Tak punya pilihan lain, Henry pun kabur dengan ikut dalam sebuah kapal yang berlayar entah kemana. Kapalnya karam dan terdampar di daratan Asia, yang di situ Henry diselamatkan oleh para biksu Shaolin yang dengan baik hati mau menerimanya tinggal di sana. Seiring berjalan waktu, Henry diajari berbagai pengetahuan Shaolin termasuk cakra, pembuluh darah, dan titik-titik Chi pada tubuh manusia. Apabila Henry sudah bisa mengontrol Chi-nya, maka dia bisa menyalurkan energi dalam tubuhnya ke benda apapun yang membuat seseorang bisa melakukan berbagai hal luar biasa. Triple burners convert all particles to energy. A man is capable of amazing feats. Dengan bantuan satu pegawainya dan si Jack, Henry pun membuat tangan besi untuk mengganti tangannya yang putus, di mana Henry yang punya basic Shaolin pun dapat menyalurkan energinya sehingga dia bisa memiliki sebuah tinju kuat sekuat besi yang akhirnya akan membuat Henry menjadi the man with the iron fist. You can transmit that energy. Your chi. Zenny yang sudah pulih pun berterima kasih kepada Yuli dan ingin menemui Henry di tempat kerjanya. Setelah mereka bertiga bertemu dan mengobrol panjang lebar, musuh mereka bertiga ternyata sama dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama mengalahkan Silver dari klan Singa Emas. How much time do we have before the jackals arrive? Dawn? I make some noise. We want the others to think there's an attack. No problem. Silver sendiri terlihat berada di tempat Madam Blossom untuk menyimpan semua emasnya di sana. Si Madam memiliki ruangan rahasia di bawah tanah yang menurutnya aman dan penuh dengan jebakan. Madam hanya meminta 3% dari emas tersebut dan Silver Queen pun menyetujuinya. One way in, one way out? Of course. Then 100% to the jackals. All right.
Sebagai hadiah, Madam pun mengadakan pesta untuk menghibur semua member klan Singa Emas. Mereka gratis untuk mengambil wanita manapun yang mereka sukai, di mana si tubuh kuningan sendiri mengambil Yuli, kekasihnya Henry, untuk menemaninya tidur malam ini. Faktanya, pesta ini adalah sebuah jebakan untuk menghabisi semua anggota klan Singa Emas. Semua wanita penghibur termasuk Yuli dibekali dengan senjata beracun untuk membunuh para anggota ketika sedang tidur, karena ternyata Madam Blossom juga tertarik untuk menguasai semua emas tersebut. Sial bagi Yuli, senjatanya ternyata tak mempan pada tubuh si kuningan, di mana Yuli harus tewas secara mengenaskan tatkala Madam Blossom dan anak buah sedang sibuk menghabisi sisa anggota yang ada di luar. Di tengah pertarungan, Jack dan Zenny dibawa oleh seorang bocah mata-mata yang memberitahukan jalan menuju ruang rahasia, sementara Henry sangat dibuat terpukul tatkala mengetahui Yuli sudah tewas dan sia-sia saja usahanya mengumpulkan uang selama ini karena Yuli sudah pergi jauh dan tak akan pernah kembali. Dan ya, Henry dengan tangan besinya pun langsung hubak-habik tidak karuan menghajar semua anggota klan emas, di mana pukulnya terlihat biasa saja, tetapi cukup kuat untuk menghabisi mereka semua. Madam Blossom sendiri terlibat pertarungan dengan tangan kanan si Silver, yang dalam pertarungan tersebut dia sebenarnya sudah berhasil menang, tetapi saat menyelamatkan si bocah, dia harus tewas oleh lemparan senjata yang dilayangkan oleh si tangan kanan. Di ruang rahasia, Jack dan Zenny langsung disambut oleh Silver dan satu anak buahnya bernama Dagger, yang merupakan orang yang sudah membunuh Gemini dan ketua klan Singa sendiri. Jack akan melawan Dagger, sementara Zenny akan melawan si Silver untuk membalaskan kematian ayahnya. Silverline, come and get me. Dagger lari ke tempat pemandian dengan sebuah kejutan berupa rantai mengikat leher Jack, namun dengan pisau canggih berputarnya, Jack bisa melepaskan rantai tersebut dan justru Dagger lah yang harus tewas oleh rantai miliknya sendiri. Mamam. Unfortunately, David, I'll see you in hell. Berlokasi di ruangan penuh cermin, Zenny harus menghadapi Silver yang meniru jurus musuhnya Bruce Lee, yaitu bersembunyi di balik cermin. Sempat kesulitan, mereka berdua pun melanjutkan pertarungan di lokasi emasnya disimpan, yang di situ Silver mampu dikalahkan dengan cukup mudah dan tewas bersama dengan emas-emas curiannya. Saatnya final battle, Henry akhirnya berhadapan langsung dengan si tubuh kuningan, dan layaknya Genji, mereka akan bertarung dengan tangan kosong dan... Si tubuh kuningan awalnya kewalahan menghadapi Henry karena tangan besinya bukan sabombrong besi, melainkan besi yang sudah dialiri energi Chi, sehingga si tubuh kuningan mengeluarkan jurus lain yang dimilikinya, yaitu jurus harimau dari klan harimau. Aung. Dari situ Henry pun hajar habis-habisan sampai tidak walakaya, sampai satu titik ketika Henry akan dihantam elog alias kayu golonongan. Henry melihat setitik luka pada lehernya yang ternyata di balik tubuh kerasnya masih terdapat beberapa titik lemah yang akhirnya membuat Henry teringat dengan titik Chi yang pernah diajarkan oleh gurunya. Setelah
Setelah ketegangan selesai, emas milik gubernur pun berhasil diamankan oleh para pasukan dan akan dikirim ke istana kaisar. Setelah Zinni kehilangan ayahnya, kini dia memiliki seorang saudara yaitu Henry. Dan untuk Jack, dia akan mengawal emas tersebut sampai tiba di istana kaisar, dan Henry sendiri akan menjaga tangan besinya supaya tidak karatan dan mencari solusi agar bisa kencing dan cebok sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Lost the father, but I gained a brother. Where there's iron, there's rust. Well, sure that it stays that way. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Lebih ke sosok Henry yang sebenarnya menjadi penyebab utama banyak korban jiwa, karena tanpa senjata yang dibuatnya, para klan di desa hutan ini mungkin tidak akan petantang-petenteng membuat keributan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan remehkan keburukan sekecil apapun, karena kita tidak tahu apa yang akan membuat kita masuk neraka. Dan ingat, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena Anda tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Saya John, mewakili Besi Karat, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, gergaji mesin Dr. Salvador. Cuau, cuau, cuau. Ahoy, ahoy, ahoy.